Pemirsa, Wali Kota New York City Zohran Mamdani mengatakan bahwa pemerintahannya akan menanggapi dengan serius surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu diperkirakan akan hadir dalam sidang umum PBB pada bulan September mendatang di New York. Outside of 26 Federal Plaza this morning was deeply disturbing. I'm relieved that no one was seriously injured and that a suspect is in custody. My team is in touch with our NYPD, and we will be supporting the federal investigation. Our administration will continue to ensure that every New Yorker is safe in their city and that we hold anyone accountable who threatens them. First, clear up a few things. Our administration did not reach out to the Prime Minister of Iran. Our administration received a request from the Iranian consulate, and as soon as I heard of that, I made it clear that we are not meeting and we will not meet with the Israeli consulate here in New York City. And when it comes to Benjamin Netanyahu, we're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity, for war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws. That is our commitment. That is something that we will follow through on when it comes to an adherence to. Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pengembangan kota cerdas di sejumlah wilayah Indonesia. Sedikitnya 6 daerah menampilkan 18 program Smart City dalam ASEAN Smart Cities Network ke-9 di Banyuwangi, Jawa Timur. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN Smart Cities Network untuk memperkuat pembangunan kota yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu fokus yang diangkat adalah pengelolaan sampah dan lingkungan seiring upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan ASEAN. Konsep kota cerdas juga mencakup pelayanan publik, transportasi, terintegrasi, serta pengurangan resiko bencana. Karena kita mau mewujudkan smart city, nanti ada smart government, untuk pelayanan publik terbaik, ada mall layanan publik terpadu, tidak berbelit-belit, efisien, efektif. Nanti ada smart living, membuat orang betah tinggal di kotanya. Ada smart mobility, terintegrasinya moda transportasi. Ada smart environment, pengelolaan lingkungan termasuk sampah tadi, dan termasuk pengurangan risiko bencana. Pemirsa, 1 orang tewas dan 14 lainnya luka-luka setelah serangan yang diduga dilakukan Zionis Israel mengenai sebuah kendaraan sipil di Jalan Al-Ja'ala di pusat kota Gaza pada Senin. Inilah rekaman video menunjukkan kendaraan tersebut dilalap api saat petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Media setempat mengabarkan serangan tersebut melukai seorang perempuan dan anak-anak, dengan 2 orang saat ini dalam kondisi kritis. Sementara itu, militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebelumnya, perang dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel, menewaskan 1.139 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandra lebih dari 200 orang menurut otoritas Israel. Para demonstran dari negara Zionis Israel berpawai melalui wilayah Negev. Mereka dengan jelas mengusir warga Gaza Palestina dan menuntut pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza. Rekaman video menunjukkan para penjajah ini mengibarkan bendera Israel, sementara kerumunan orang bernyanyi dan menari di sepanjang rute. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan kepada para pendukungnya bahwa warga Israel ini harus kembali ke Gaza dan mendorong warga Palestina untuk pergi. Bahkan para pengunjuk rasa pemegang plakat bertuliskan dalam bahasa Ibrani yang berarti penaklukan, pengusiran, pemukiman, dan perdamaian untuk Israel.
Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional, dan sebagian besar negara anggota PBB menganggap permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ilegal menurut hukum internasional. Pada Desember 2025 lalu, 146 negara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk aktivitas permukiman Israel. Sejumlah anak dan pemuda Suriah dengan gagah berani melemparkan batu ke arah tentara penjajah Israel yang menginvasi wilayah Daraa. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإطلاق النار. Suara letusan senjata pecah saat prajurit mengerahkan senjata api ke arah anak-anak dan pemuda di desa Jamla, Daraa, Suriah. Bukannya takut, anak-anak dan pemuda Suriah ini justru semakin bernyali untuk mengusir pasukan teroris Israel dari tanah air mereka. Konfrontasi ini meletus saat puluhan pasukan Zionis Israel menggelar patroli di jalan yang menghubungkan Jamlah dan Saisoun. Kantor berita Arab Suriah Sana melaporkan bahwa 2 anak terluka ketika pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah warga di Jamlah. Aktivitas militer Israel telah meningkat di wilayah pedesaan Daraa dan Quneitra dalam beberapa bulan terakhir dengan laporan adanya penembakan di dekat perbatasan. Ya, kini kita beralih ke informasi dari Spanyol. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kebakaran hutan yang menghanguskan 1.000 hektar di wilayah Aragon Timur, Spanyol. Kebakaran akibat gelombang panas ini juga memaksa petugas damkar mengevakuasi ratusan warga desa di Aragon Timur, Spanyol. Pemerintah Spanyol mengerahkan unit darurat militer untuk membantu memadamkan api. Sementara itu, di Brieva, Provinsi Segovia, Spanyol, kebakaran hutan memaksa evakuasi 8 komunitas warga dan menghanguskan sejumlah rumah. Pihak berwenang juga mengevakuasi warga di 8 desa di Tenzuela dan Aldeasas. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Pemirsa, sebuah SPBU di Pekanbaru Riau terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut menghanguskan 1 unit mobil saat mengisi bahan bakar minyak. Dalam rekaman video amatir, kebakaran SPBU terjadi di Jalan Hang Tua Ujung, Kecamatan Tanan Raya, Pekanbaru Riau. Terbakar, biar. Tunggu lagi tuh, Pak. Saya juga pemenambangnya, SPBU Harapan Jaya, Bang ya, di Watasi, Bang ya. Kebakaran berasal dari sebuah mobil saat mengisi bahan bakar minyak. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari bagian arah bawah mobil yang disertai dengan percikan api. Kemudian percikan api langsung menyambar pompa minyak hingga memperparah kebakaran. Petugas SPBU langsung mengambil alat pemadam api untuk memadamkan kebakaran. Namun kobaran api semakin membesar hingga tak terkendali. 5 unit mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitar lebih kurang 30 menit api bisa dikuasai. Yang terbakar kami lihat sendiri secara fisik berdasarkan laporan dari Kabid, yaitu tempat pengisian BBM. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan.